Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Kelapa Gading tanggal 26 Juli 2020. Sebelum kita mulai ibadah, Kak Vivi mau ingatkan adik-adik, jangan lupa siapkan kidung ceria, juga Alkitab, dan juga uang untuk persembahan. Mari kita akan mulai dalam ibadah ini, dan kakak undang adik-adik semuanya kita berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 361, baitnya yang pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa, pada hari ini kami boleh hadir untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bapa, kami mohon Engkau menyertai kami dan memimpin kami untuk melaksanakan ibadah ini. Tuhan sertai dari awal hingga akhir. Semuanya boleh terlaksana dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya hari ini kita juga sangat bersenang karena Tuhan Yesus telah menjaga seluruh hidup kita sampai pada hari ini. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 257, baitnya yang pertama, Ku nyanyi senang. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, menjaga hidupku supaya tenteram. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami mau mendengar firman Tuhan yang akan diceritakan oleh kakak-kakak layan. Tuhan berkati kami semuanya, supaya kami boleh duduk diam untuk mendengar, dan juga Tuhan memberkati, memimpin kakak-kakak layan yang akan membawakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, senang sekali pada hari Minggu yang indah ini Kak Pinkan boleh berjumpa kembali dengan adik-adik melalui ibadah hari Minggu pelayanan anak. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Oke, adik-adik, Kak Pinkan akan bercerita dari Alkitab. Yuk kita nyanyi. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Adik-adik, Kak Pinkan akan bercerita dari Alkitab. Sebelum Kak Pinkan bercerita dari Alkitab, kita akan sama-sama menyaksikan video berikut ini. Adik-adik duduk yang manis ya.
dan kepada para bapak, ibu, oma dan opa, atau kakak dan adik-adik yang mendampingi adik-adik pekat PA kelas anak TK ini, mohon bantuannya untuk menyiapkan selembar kertas dan alat tulis untuk mencatat lagu yang akan Kak Pinkan ajarkan setelah video nanti. Adik-adik, ini adalah Yosua. Yosua adalah pengganti Musa. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya, bangsa Israel, ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan agar mereka bisa sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Allah memerintahkan bangsa Israel berkemah di pinggir sungai Yordan, menunggu tiba waktunya mereka menyeberangi sungai Yordan. Allah juga memerintahkan agar 4 orang imam membawa tabut Tuhan dan berjalan paling depan ketika mereka melintasi sungai Yordan. Empat orang imam mencelupkan kakinya di sungai Yordan dan sungai Yordan menjadi kering dan bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan. Setelah semua bangsa Israel melewati sungai Yordan, Yosua menyuruh ke-12 pemimpin suku bangsa Israel untuk mengambil batu dari sungai Yordan. Mereka mengumpulkan batu itu dan membentuknya menjadi sebuah tugu. Adik-adik, ini adalah tugunya. Kita sudah menyaksikan video tadi. Video tadi bercerita tentang Yosua. Yosua adalah pengganti Musa. Yosua dipilih Allah untuk membawa umatnya bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk melintasi sungai Yordan. Allah memerintahkan bangsa Israel, yaitu mereka harus berkemah selama beberapa hari lamanya di tepi sungai Yordan, menunggu tiba saatnya mereka akan melintasi sungai Yordan. Allah juga memerintahkan 4 orang imam untuk membawa tabut perjanjian, dan 4 orang imam ini harus berjalan paling depan ketika mereka melintasi sungai Yordan. Ketika mereka akan melintasi sungai Yordan, keempat imam inilah yang pertama kali mencelupkan kakinya di sungai Yordan. Di video tadi kita bisa melihat ketika keempat imam itu mencelupkan kakinya di sungai Yordan, maka sungai Yordan menjadi kering dan bangsa Israel bisa melintasi sungai Yordan. Ketika semua orang bangsa Israel sudah melintasi sungai Yordan, maka Yosua memerintahkan ke-12 pemimpin suku bangsa Israel untuk mengambil sebuah batu dan menyusun batu-batu tersebut menjadi sebuah tugu. Adik-adik, dari kisah ini kita boleh belajar bahwa Yosua adalah pemimpin yang taat dan hormat kepada Allah. Tugu perjanjian yang dibuat oleh ke-12 suku bangsa Israel ini mengatakan kepada kita bahwa di depan mata mereka Allah mengeringkan sungai Yordan. Allah yang berkuasa mengeringkan sungai Yordan sehingga mereka bisa melintasi sungai Yordan dan mereka boleh menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Adik-adik, kita juga adalah pemimpin-pemimpin kecil. Marilah kita selalu mentaati dan hormat kepada Allah. Adik-adik di rumah juga adalah pemimpin-pemimpin kecil. Bagaimana caranya? Ketika adik-adik di rumah, adik-adik boleh bilang kepada adik-adiknya atau kakak-kakaknya ketika bersama-sama bermain, mari
kita membersihkan kembali mainan yang sudah kita main. Mari kita membantu papa mama. Dan adik-adik pasti pernah sakit kan? Ketika adik-adik sakit, maka kita percaya bahwa Tuhan kita akan menolong dan menyembuhkan kita. Adik-adik kan akan mengajari adik-adik sebuah lagu, dan tapi kan berharap adik-adik boleh menghafal lagu itu dan memvideoin adik-adik ketika bernyanyi lagu itu, dan boleh mengirimkannya ke WA Kapinkan. Kapinkan akan mengajari lagu ini dengan judul Menyeberang Sungai Yordan. Menyeberang Sungai Yordan, haleluya, walau banyak rintangan, haleluya, menyeberang Sungai Yordan, haleluya, akhirnya kita menang, haleluya. Nah, adik-adik, itulah lagunya. Jangan lupa adik-adik menyanyi lagu itu, tidak usah pakai musik, videoin, kasih ke WA Kapinkan. Kapinkan tunggu ya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baru saja tadi adik-adik sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak layan. Dan pada ibadah ini juga adik-adik dapat memberikan persembahan. Persembahannya dapat dititipkan ke mama, papa untuk dapat disampaikan ke kantor gereja. Adik-adik, Kak Vivi jemput untuk berdiri. Kita akan kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 37, bait yang pertama dan kedua, Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, lebih aman, lebih nyaman dari burung dalam sarang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali anak minta pertolongan diberikan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah juga dapat memberi persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Bapa, terima kasih ya Bapa, kami boleh beribadah pada hari ini. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin pada hari ini tidak sempat untuk dapat beribadah, mungkin karena sakit atau karena berhalangan sesuatu dan lain hal. Tuhan tetap melindungi, menjaga teman-teman kami. Kami berdoa, Tuhan berkatilah orang tua kami dan juga opa oma, mama papa. Tuhan jaga dan lindungi selalu. Bapa, berkati juga kami anak-anak yang sudah memulai tahun ajaran yang baru. Tuhan selalu memberkati kami, juga memberi kami kepandaian untuk dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian adik-adik untuk IMPA pada hari ini, dan sampai berjumpa kembali pada IMPA pada minggu berikutnya. Shalom.